warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, mbah yai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama desa Besuk, ya, wabil khusus akhinal kiram Gus Herman wa ahlihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, jamaah yang rawuh baik di majelis maupun yang di rumah, dan juga jamaah dari kota Jember, jauh-jauh rombongan sampai di sini. Kulluhum ajma'in rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Bil ikhtifa wal ikhtisar, kelawan muja dan puji kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis dalam rangka Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan iman dan ihsan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tidak ada pantas yang kalimah kita ucapkan kecuali rasa syukur kita pada Allah, di mana kita masih diberikan satu kesempatan untuk bertemu dan berta'aruf sekaligus silaturahim. Muga-muga ilmu ingkang den paringake Gusti Allah mangke dados ilmu ingkang manfaat. Tidak hanya manfaat terhadap diri kita, tetapi juga manfaat barokah terhadap anak keturunan kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin, mungkin sebelum kami masuk dalam materinya pada malam hari ini adalah sudahkah panjenengan kenal dan bertemu Allah? Materinya adalah sudahkah panjenengan ini kenal dan bertemu Allah? Sampai jawab ning ati sampean masing-masing. Sudahkah kita
kenal dan bertemu Allah, yang Allah itu setiap saat dan waktu kita sembah. Sampean jawab ning ati sampean dhewe, iku materi pada malam hari ini berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Ibu, Bu, pun capek dereng? Ibu nyuwun minta utawa nyuwun suwe apa nyuwun suwe ya? Oke. Bapak nyuwun dawa napa nyuwun ndek? Dawa. Suwe ditambah dawa. Bayuh ya apa? Pun suwene pirang jam, dawane pirang jam? Masak subuh? Nggih, ngeten iki kiai cepet bongko. Nggih. Bila mana diizinkan oleh panitia mengke, ini ada dua sesi Pak Bu ya. Sesi pertama saya akan mengurai bagaimana cara jenengan iki bisa kenal dan bertemu Allah. Sebab maksud tujuan orang sholat illa liya'budun ani'budullaha waztanibut tauhid, jenengan wajib bertemu Gusti Allah. Jenengan ketemu Gusti Allah iku ya ana dalane, ada jalannya, ada caranya. Sudah tahu caranya? Sampun dereng? Lu nek sampun tak tutupi ngajine. Lah nyapa terusan kula bahas teng mriki nek sampun. Lah ngoten nggih. Pun sing sampun nggih sampun, mungkin napa didamel muqabbalah referensi apa yang kami sampaikan nanti sebagai penguat iman. Sing dereng yang belum sebagai pengetahuan pertama panjenengan untuk ati iki lekas ndang ketemu Gusti Allah. Pun Bapak Ibu hadirin, sesi kedua adalah tanya jawab. Jadi mungkin nek diizinkan oleh panitia, saya buka tanya jawab terkait apa yang kami sampaikan nanti, sebab boten mungkin semuanya iku faham. Maksud kula wonten kalimah makalah sing jenengan boten paham, saged langsung tanya atau bertanya. Terus pundi, setuju? Oke. Wow, mboten semerap pinten jam. Sak cukupe mawon. Ngoten nggih? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ada password atau kata kunci yang harus kami sampaikan pada malam hari ini. Sebelum materi akan kami sampaikan, siapa di antara panjenengan tatkala hatinya iman dengan apa password yang kami sampaikan, maka pasti jenengan akan paham dan bisa menerima apa yang kusampaikan. Mengke menawi wonten sing dereng saged nrimo, sampean rasakne dhisik, empun dilepeh, sampean raosake rumiyin ning ati, sampean angen-angen iki bener apa salah. Sampean ngen-ngen mengke empun ditolak
riyin. Sebab napa sing kula sampaiake mengke Isra Mi'raj dari sudut pandang hakikat. Sekali lagi, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghadap terhadap Allah untuk menerima wahyu yang disebut sholat, ya, ini kami ambil tidak hanya dari sisi kacamata syar'i, tapi juga kami jelaskan sisi kacamata hakiki. Apa kata password? Satu pun sampean angen-angen ning ati. Pertama, sudahkah di dalam hati jenengan ada cahaya iman yang mengimani bahwasanya kita manusia diciptakan oleh Allah dari dua unsur yang telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Satu, manusia terdiri dari unsur jasmani, Allah ciptakan dari saripati tanah, nanti kalau mati kembali ke leres mboten. Wonten tiang ngepeh apa piye? Tempeh. Niki mati dipenteng ning cagak wonten? Mboten enten nggih? Secara syar'i harus kita kubur di tanah karena kita asalnya dari tanah kembali ke tanah. Satu. Nomor dua, ruhaniyah kita di samping ada jasmaniyah, yang kedua ruhaniyah. Matur suwun, kuwatah banget Pak. Kula hiling teng Lumajang sebelah pundi kula supi, dituki unjukan kuwatah tak entekake mulya anyang-anyangen kula. Allah, nggih. Wis ben anyang-anyangen ya wis tak entek nih. Ruhaniyah kita Allah ciptakan dari Allah Nur Muhammad. Nanti ketika kita sudah waktunya diambil oleh Allah, dipaksa untuk kembali, wa inna ilaihi raji'un, wajib ruhaniyah itu hadir dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutu qoblal maut, balia sirah menyang Gustimu sebelum kamu dipaksa untuk bali. Ngerti bali? Kembalilah kau lekas kepada Tuhanmu sebelum kau dipaksa Allah untuk kembali. Dibuka di dalam surah Az-Zumar ayat kalau enggak salah adalah 54. Allah katakan, wa anibu, dan lekaslah kau kembali kepada Tuhanmu, ila rabbikum, terhadap Tuhanmu, wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Apa asbabun nuzulnya ayat ini? Mengapa Allah kok yang memerintahkan terhadap ruhaniyah jenengan, bukan jasmaniyah? Kalau jasmaniyah sudah umat Islam mulai akil balik, mulai kecil sampai besar menghadap kepada Allah lewat sholat 5 waktu, lewat zakat, lewat poso, lewat haji, atau ibadah-ibadah yang secara murni itu. Cuman jasmani rohani, cuman rohani sampean ikilah sing detik ini banyak umat Islam yang tinggalkan Allah. Buktinya mana? Dikatakan meninggalkan Allah.
jenengan dulu sebelum Allah tiupkan ruh terhadap jasad, sallu ala Nabi Muhammad, Allah itu membeat jenengan roh. Kita semua ini yang hadir di sini, terutama yang sudah masuk di jenjang akil balik atau dewasa, dulu Allah membeat jenengan kali kula. Mung wae cuman saja kita lali. Nggih mboten? Kita lupa. Alastu birabbikum, Allah dawuh, betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau besok akan setia selalu padaku, bercinta padaku, menyembah hanya padaku, memuja memuji hanya padaku, berkasih mesra hanya padaku? Jenengan kali kula jawab, faqalu qalu, padha jawab sapa arwah, syahidna, bala syahidna, siap, alias nggih. Iya, iling sampean? Iling mboten? Berarti aku ngadepi wong gak iling iki, wong gak sadar. Pun lewat ayat ini, lewat Quran ini, Allah mengingatkan kita supaya kita ingat kalau kita itu dulu betul-betul pernah berjanji hanya menyembah, hanya memuja, hanya bercinta, hanya syuhud, hanya bersyahadah kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Betul? Aku bersaksi. Aku siapa? Apakah aku jasmani? Tergantung jenengan melihatnya dari kacamata mana. Sebetulnya itu aku rohani iki Pak. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib ku sembah kecuali. Orang bersaksi melihat yang benar harus tahu siapa yang disaksikan. Pundi Gusti Allah niku? Pun semerap, pun semerap. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam Islam kita diajarkan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad lewat 4 tahap tauhid. Pertama, la ilaha illallah, munculnya zikir jahri, dikenalkanlah kita terhadap Tuhan kita umat Islam, namanya Allah Subhanahu. Betul? Oke, umat Islam nggak bisa bantah, nggak bisa bantah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Bismillah, dengan menyebut nama, berarti Allah itu nama. Betul? Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Jeruk itu nama, ini loh wujudnya. Betul? Anggur itu nama, ini wujud. Pernahkah sampean kali kula disuruh ngambil anggur terus ketemu jeruk? Mboten nggih? Lah nek ngene iki salah. Wis. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Urusan kegaweane Allah jenengan iki kudu mikir. Karena di dalamnya ada ayat, ada tanda-tanda adanya Allah di situ. Tapi kalau urusan zat, urusan yang memiliki nama Allah, wujute ojo kok pikir.
Ojo kok candakno ning akal. Pedot. Akal nggak mampu, Pak Bu. Harus masuknya di dalam hati. Dalam hati. Password pertama tadi adalah sudahkah ada iman di dalam hati jenengan bahwasanya kita manusia diciptakan Allah ada dua unsur jasmani dan rohani. Jasmani dari tanah kembali ke tanah, rohani dari Allah kembali ke Allah. Satu. Nomor dua, Allah kasih mata baik jasmani dan rohani. Jasmani kita dikasih Allah mata namanya ainul basyariyah untuk melihat, untuk bersaksi terhadap perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah yang disebut makhluk. Betul? Meja, mata dohir melihat meja. Apa tumbuh-tumbuhan, makhluk lainnya, mata Pak yang harus dijadikan untuk melihat. Makhluk ketemu itulah namanya hablum minan nas. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah juga kasih dua mata, kasih mata ruh yang disebut ainul basirah. Orang Jawa mengatakan meripating ati. Bagaimana mungkin, mohon maaf, meripat ati sampai kali kula selama masih ada hijab tutupnya hati, mata hati, sehingga jelas mana wujudnya Allah. Nggak bisa. Sama dengan mata dohir, tatkala mata dohir kita tertutup oleh sesuatu, contoh ditutupi serban, ketinggal makhluk ning ngajenge, bisa melihat makhluk di depannya? Ndak bisa. Yang terjadi adalah kegelapan. Bahasa Inggrisnya peteng dedet. Nek gak percaya, kalau jenengan gak percaya, tolong setelah jenengan acara ngaji niki pulang sama-sama, sing estri kudunge gawe nutup meripat, sing jaler sarunge gawe nutup meripat, ayo mulih bareng tekan rumah apa ora? Bisa sampai di rumah ora? Nggak akan bisa. Ada sing keceblunggot nabrak salon, wis tabrak-tabrakan mulai. Sama Pak dengan ruhaniyah kita. Tatkala mata hati kita itu ada tutupnya, ada hijabnya, ada apa namanya, bisa saya katakan sesuatu yang menutupi hati kita. Sampai kapanpun kita waktu sholat tidak akan pernah bisa bertemu Allah, nggak akan pernah. Sampai kapanpun. Bahkan paribasan sampak huleg-huleg, Bu, tahu huleg-huleg nggih? Huleg-huleg sampak cokul tidak bisa. Wonten huleg-huleg cokul? Enggak ada. Artinya adalah selama-lamanya. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Al-Isra ayat 72. Sing HP ini ono paketane dibuka ning Google. Surat Al-Isra ayat 72. Buka. Di situ Allah katakan barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta terhadap Allah alias peteng dedet, maka di akhirat pun juga begitu. Na'udzubillahi min
dzalik. Makanya saya hadir jauh-jauh dari kota Mojokerto menuju ke kota Lumajang. Tidak ada tujuan maksud yang lain kecuali saya silaturahim terhadap saudara saya panjenengan semua yang melebihi saudara kandung saya. Akhul muslim wal muslim semata-mata untuk memberikan solusi bagaimana kita sebelum meninggalkan dunia ruhaniyah sampean itu sudah bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun ngaji niki isine ngelmu iki sak mangke nek miturut kula jarang kita ketemukan secara umum lho Pak ya. Digelar secara umum jarang ilmu tentang masalah dinut tauhid, ilmu tentang keruhaniyah ini dibuka di tengah-tengah masyarakat umum. Saya paham apa resikonya nanti, paham. Tapi saya ngejoi ayat huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Walaupun saya dicaci maki oleh umat manusia, ketika saat saya menyampaikan bil huda wa dinil haq, tetap akan kami sampaikan. Sebab ini juga dulu pernah disampaikan oleh baginda Rasul. Wa utawi Allah iku alladzi rupane sipate arsala kang ngutus sapa alladzi rasulahu ing utusane alladzi ai Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wadilnil haq lan membawa agama yang bertauhid. Dinil haq ai dinut tauhid. Iki berarti apa? Jenengan kali kula niki berhubung unsure jasmani uga rohani. Jenengan ini harus ngikuti ajaran Rasulullah kanthi kafah, kanthi sempurna. Dibuka di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah dawuh kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad katakan terhadap umatmu, sallu ala Nabi Muhammad. Nopo sing dikatakan Rasulullah terhadap kita, Pak? In kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu ingin diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya, apabila kau ingin selamat dunia dan akhirat, maka fattabi'uni, kata Rasul, ikuti saya. Artinya apa? Jasmani kita harus mengikuti hukum syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasul, yang diteruskan oleh tabi'ina sholihin. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan, wis ada di situ. Contoh sholat wajib apa mboten? Oke, iku berarti amar, perintah. Secara jasmani tetap harus kita jalankan. Jasmani. Yang kedua, jasmani kita diatur oleh Allah lewat Kanjeng Rasul, lewat hukum syariat. Ruhaniyah kita ditata, diajarkan Allah lewat Kanjeng Rasul, lewat hukum hakikat. Bisa. Supaya apa? Ruhaniyah itu betul-betul bisa ketika sholat menghadap, bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang selama ini kita sembah. Betul? Aku tanya, selama ini jenengan pun panggih napa dereng? Aduh, enggak wering tekan isor aku iki.
Mboten napa-napa nggih. Walaupun 2-3 jam anteng temenan. Aduh. Nggih, pun tak telatenani. Kanjeng Rasul dulu yo telaten kok. Sak mampu-mampune. Buka surat Al-Baqarah ayat 208. Ngoten niku mantun sampean buka ketinggal ayate di screenshot. Ngoten lho. Surat napa wau? Al-Baqarah ayat 208. 208. Bon, inilah kekafahan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, jenengan iki. Ayatnya tidak ya ayyuhannas, tidak ya ayyuhal muslimun. Yang dipanggil adalah orang-orang yang sudah beriman kalau Allah itu Tuhan kita. Innallaha sak temeni Gusti Allah iku Rabbi pangeranku wa rabbukum lan pangeran sira kabeh. Nggih napa mboten? Oleh karena itu fa'budu nyembah sira kabeh hu ing Allah hadza utawi nyembah mung dateng Gusti Allah iku siratum mustaqim sirat dalan sing lurus sirat dalan mustaqim kang bener. Iki ayat boten mung jungkar jungkir kita sholat. Ruhaniyah jenengan yang dimaksud fa'budu harus makrifat dateng Gusti Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam pertama syariat, 2 thariqah, 3 hakikat, 4 makrifat. Siapa mau bilang mak repot mang? Makrifat. Ngaten nggih? Syariat kita dididik oleh Allah ing dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, munculnya zikir jahri, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Naik tingkat ke thariqah. Thariqah kita dididik Allah lewat Kanjeng Nabi, lewat tauhid la ilaha illa huwa. Huwa berarti dia. Iki mulai jenengan mencari dia. Dia siapa? Jenengan selama ini kan masih mengatakan dia Allah. Jauh berarti dia nggih. Kalau kita mengatakan dia berarti jauh dari kita. Nggih mboten? Wis. Jangan duduk di sini terus. Munculnya dzikir sirri atau dzikir khafi. Sehingga dikatakan Allah itu dekat. Mboten saged semrap. Tidak bisa tahu. Karena kita masih menyebut dia. Dia berarti masih jauh. Makanya kita biasanya kalau bicara tentang Allah, is tergantung sing ngecet Lombok ono. Lah ngoten nggih, ndudinge lho ana ndukur. Gusti Allah bersemayam di alam ars, di atasnya ada kursi. Lah ngoten nggih. Pernah sampean tahu orang yang berkata Gusti Allah di sini? Enggak pernah nggih? Karena bagi kita masih di la ilaha illa huwa. Kita masih menganggap Allah itu jauh. Ning Quran, di dalam Quran, mohon maaf, Allah berkata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang saya ada di mana, lagi jawablah
Fa inni qoribun, sesungguhnya aku, kata Allah, itu dekat. Lebih dekat daripada urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok gak ero? Lah ngoten nggih. Sebab tauhid kita masih di la ilaha illahu huwa. Masih di huwa. Nyun sewu, bolo-bolo konco-konco ning thariqah mengajarkan kita zikir siri. Setiap hari, setiap waktu kita diperintahkan untuk senantiasa hati mengucap Allah, Allah. Lah ngoten nggih? Pun niki konco thariqah. Proses kita di situ. Supaya kita terbiasa hatinya mengucapkan Allah, Allah. Mboten lesan, tapi hati. Masuk keluar napas dibarengi hati mengucap ismudat, yaitu Allah, Allah. Ini kita masih di posisi la ilaha illallah, belum ketemu. Sehingga mengapa mursyid-mursyid kita memberikan cara suluk supaya wusul, ada di sini. Tetapi ingat, kalau kita belum mengenal tauhid yang berikutnya, la ilaha illa anta, mohon maaf, secara sistematis proses wasilun, ajaran sistem wasilun susah. Disuruh untuk usul pada Allah ketika suluk susah, berpuluh-puluh tahun. Padahal Kanjeng Nabi cukup satu malam mi'raj, nggih mboten? Ini. Ikulah Kanjeng Nabi. Lah ngoten nggih, mesti sampeyan niku dawuhe ngoten. Nyun sewu, Bapak Ibu, saya tanya saudara saya yang di sini, Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah iku makhluk napa khalik? Makhluk nggih? Oke. Jenengan kalih kula makhluk napa khalik? Oke, makhluk, setuju. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir. Allah dawuh ngeten, kul, katakan Muhammad, apa yang dikatakan rupane, innama ana basarum mislukum. Rasulullah lu dawuh ngeten ning Al-Qur'an, aku iki, sesungguhnya saya ini, kata Rasul, itu adalah makhluk manusia sama dengan kau. Apa substansinya? Makhluk syahidnya dawuh niki ngeten Pak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan pada saat itu terhadap umatnya untuk menyembah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah untuk mengajak, memuja, memuji terhadap beliaunya, enggak pernah. Justru Rasulullah mengatakan, sembahlah apa yang ku sembah. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Aku iki sama dengan kamu, podo menungsone. Jangan kau puja, jangan kau puji aku, tapi puja-pujilah, sembahlah siapa yang kupuja dan kupuji. Alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi mung dateng Gusti. Jelas nggih? Oke. Itu Rasulullah. Kita akan bisa memuja, memuji, menyembah dengan benar terhadap Allah. Dikatakan benar apabila yang mujo, yang nyembah ketemu sopo sing disembah. Bisane ketemu sing disembah, mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, wajib alias sampen iki kudu ningkatkan tauhid
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Satu sisi sampai ngakoni roh iki selama ini salah, dolim nang Allah, dolim. Buktine kula contoh ning atiku iki ana iman, ana rasa iku iman. Merasa yang kasih tausiah, yang kasih hidayah, yang kasih petunjuk lewat ilmu, kula niki ngerasa ngrumangsani ngimani yen kula makhluk sing bisa agawe. Berarti kula niki ternyata telah berbuat zalim kepada Allah dengan bentuk menyekutukan Allah terhadap yang lain lewat diri saya. Paham? Buka di dalam surat Al-Maidah ayat 76. Rasulullah diperintahkan Allah untuk berkata. Isinya adalah malakum dzarraw wala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan atau tidak bisa mendatangkan manfaat. Kula tanya, kula wau makhluk napa khalik? Makhluk. Apa bisa kula? Nyuwun sewu. Sampai deleng sejatine Allah di dalam diri kita. Alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah zat Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti jenengan kali kula bisa nih kesini dari rumah masing-masing karena dilakokke Gusti. Hatiku tadi tidak ada keimanan, keyakinan, pangroso kalau Allah sing ngelakokke. Tapi balik hatiku tadi justru beriman bisa nih saya datang ke sini karena diri saya sendiri. Inilah yang disebut zalim. Inilah Bapak Ibu yang disebut syirik. Yang syirik ini kami sebut syirik khafi, bukan jali. Nek jali jelas diterangkan di syariat, nek khafi diterangkan di dalam hakikat. Muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta tadi. Makanya mau tidak mau kita wajib mengikuti Kanjeng Nabi secara ruhaniyahnya. Apa ruhaniyah beliau? Bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Rasulullah hatinya itu bertauhid kepada Allah. Apa sih tauhid itu? Ilmu ajaran untuk ruhaniyah supaya mengesahkan hanya pada Allah. Tidak boleh ada persekutuan dalam hati sampean selain persekutuan terhadap selain Allah. Tidak boleh. Contoh maneh ning ngajeng kula. Ini ada air. Air ini jelas makhluk. Tadi surah Al-Maidah ayat 76 bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat. Saya haus, kemudian saya minum. Contoh nggih. Hausnya hilang badan. Mesti akal sampean meyakini secara realita hilangnya haus, rasa haus sebabnya Lah terus surat Al-Maidah 76 tadi gak sinkron nek ngono. Gini, Pak. Ingat. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Allah itu dekat, Pak. Mboten jauh. Pun sampean teleng mriki sedaya. Sampean tingali mriki. Allah iku nama.
wujude Allahnya niki sampeyan tinggal mriki Ibu niki lho bukan udara lho ya, bukan oksigen. Empun ditingali ndugi mripat dohir. Jangan dilihat ini dengan mata dohir. Kalau panjenengan melihat dengan mata dohir nggak akan mampu. Jenengan mesti mengatakan kosong, nggih mboten? Lihatlah dengan ainul basirah. Mripate ati iki disebut imanul haq. Terus Kanjeng Nabi iman sing bener iku iman sing ana ning ihsan. Islam, iman, ihsan. Iman yang betul adalah iman yang sudah sampai di ihsan. Malaikat Jibril tanya kepada baginda Rasul, "Mahuwa al-ihsan?" Muhammad, ihsan itu apa sih ihsan itu? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, "Anta budallaha ka'annaka taroh." Ketika kau menyembah Allah di dalam sholat, ketika kau menyembah Allah waktu kerja, waktu aktivitas apapun, mohon maaf, seakan-akan hatimu bisa melihat wujudnya Allah. Fa'ilam tarah, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ya rohu ngrumangsa yen kuwi kabeh kudu rumangsa kalau selalu dilihat Allah. Lah munculnya ihsan niki lho Pak, di dalam zikir di dalam muncul kalimat tauhid la ilaha illa anta. Sebab anta itu kamu, engkau. Kalau kamu sudah dekat, nggih mboten? Kita bicara bahasa kamu berarti di depan jenengan. Kalau dia berarti tidak di sini. Kalau engkau, kamu, anta berarti jenengan iki wis idek dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Carane piye pun ditutuhke mboten? Nek pancen nyuwun ditutuhke, ditunjukkan, tolong empun dipikir ning akal, sampean trimo ning ati ya. Di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim, itu di dalam surat Al-Anbiya. Kalau enggak salah sampean buka Al-Qur'anul Karim, sarahnya Al-Qur'anul Qadim, matannya Al-Qur'anul Karim, surat Al-Anbiya ayat 78 kalau enggak salah. Al-Qur'anul Karim sampean buka ayat 78. Mbok diwalik 87. Sinten sing hafidho utawa hafid mriki? Sampeyan tingali mriku. Niki menceritakan tentang sejarah kisah Nabi Yunus. Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Qadim, kalimat tauhid itu akan memunculkan zikir yang disebut sirrul asrar. Nggih pun, mboten napa-napa. Bukan hanya sir, tapi sirrul asrar. Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Itulah zikir bila ismin wa suwarin wa kalamin wa lafdin. Zikir yang sudah tidak menyebut asma Allah, baik di lisan maupun di hati, tidak menyebut. Mungkin bisa dilihat di dalam kitab Hikam, pembagian sirul asrar itu ada 3.
syu'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Maksudnya apa? Zikir kok gak diucapke. Pertama, syu'aul basyirah dirasa. Bahasa Quran diimani. Contoh. Waktu jenengan takbiratul ihram, jikalau Allah tidak ada pelimputan pada diri kita, bisakah kita sendiri sebagai makhluk ngangkat tangan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sifat kita sebagai makhluk Bapak Ibu asline tidak punya daya upaya apapun untuk bertakbir, untuk berdiri, rukuk, sujud, duduk, tidak punya. Artinya kita makhluk tidak bisa melakukan itu sendiri, nggak bisa. Wala quwata, dan tidak punya kekuatan kita sebagai makhluk. Akan tetapi jikalau ada pergerakan jasmani kita, semata-mata datangnya illa bil. Paham? Ati sampen iku kudu ngrasa, kudu ngiyakini kehadiran Allah di dalam diri jenengan, baik di dalam maupun di luar Anda. Ini loh Pak, Allah itu yang tak terbatas, ada di dalam dan di luar dirimu. Dengan ini maka seakan-akan kita itu bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Betul? Padahal itu datangnya dari Allah Subhanahu. Ati sampean waktu sholat rasakno kehadiran Allah dalam dirimu. Innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah, sesungguhnya Allah itu selalu melimputi di dalam segala hal apapun, termasuk air. Allah di dalam air dan di luar. Surat Al-Hadid ayat 3 sampai tingali. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu. Allah ikut di awal dan di akhir setiap persoalan, dan juga di dalam dan di luar setiap apapun, termasuk air. Mata dohir kita harus melihat airnya sebagai makhluk, tapi mata hati kita yang disebut imanul haq berangkat dari syu'aul basyirah, rasa iman, meyakini sesungguhnya wujudnya Allah itulah sebab musababnya, sehingga air seakan-akan bisa menghilangkan rasa haus. Sebab adanya Allah dalam diri saya dan di luar diri saya inilah Bapak Ibu, sehingga malam hari ini kita mendapatkan tausiah ajaran langsung dari Allah. Koyok delondongi mukhlason. Ngerti delondong? Koyok-koyok wujute mukhlason sing aweh tausiah, tapi sumbernya ini semuanya semata-mata datangnya tidak dari saya tetapi dari Allah Subhanahu. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita semuanya, wa ma ta'malun, dan Allah yang menggerakkan jenengan kali kula semuanya. Inilah yang tidak disadari oleh banyak umat Islam. Akhirnya sholat sampai kali kula niku mung gugur kewajiban. Apa kuwi sholat wajib? Lah ngoten nggih? Sebab nek gak sholat neraka, nek sholat swarga.
Akhirnya jenengan sholati krono ganjaran. Akhirnya sholat sampean iku gak krono lillahi ta'ala tapi krono suwarga. Nggih napa mboten? Subhanallah. Kula hadir teng mriki ngekei cercahan pengenalan carane dalane untuk kenal nang Allah supaya sholat sampean kali kula berbobot di mata Allah. Supaya sholat sampean iki estu khusyuk bertemu Allah. Nek kerso mengki sampean lek ilmu itu, nek gak kerso lepen semburno aku rapopo. Sebab sesungguhnya ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya dihadirkan Allah ke Lumajang ini hanya satu semata-mata untuk memberikan, mohon maaf, untuk memberikan satu cercahan, satu ilmu cara mengingatkan jenengan kali kula selama ini sholat kita di mata Allah masih kurang benar. Allahu Akbar. Berhubung ibu mang goreng iwak dendeng kati subuh, ya nyun sewu, durung ditutupi wudu langsung sholat. Tengah-tengah sholat meow, iling dendengi apa iling Allah? Ayo ngomong iling Allah tak jotos ya. Mboten saged. Mengapa demikian? Kita selalu dilalaikan terhadap selain Allah, dilalaikan terhadap Allah, akhirnya ingat pada urusan dunia. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Ingat. Ingat. Ketika saat kita sudah berjanji oleh Allah, dulu sebelum kita itu dilahirkan hanya menyembah, hanya memuja terhadap Allah, ketika akil balik masuk kita diuji oleh Allah lewat hawa nafsu. Gusti Allah manggil nafsu, su rini asu. Iki cara guyonan bahasa. Dalam Gusti sendika dawuh napa ingkang badhe kula sampaiake tindakake. Ujian wong padha ngireng iku. Ujian wong padha ngireng waktu sholat subuh iku. Napa piye, betul enggak dia mencintai aku? Betul enggak dia itu hanya menyembah aku, gak nyembah iwak dendeng? Betul lah dia teringat padaku, tidak teringat ikan dendeng. Melebu pak nafsu pak, jebret. Oleh karena kita belum mengenal, belum mengerti dinut tauhid, tahapan hakikat menuju makrifat, siapapun kita, alimo koyo opo kita ilmu dohir, mohon maaf, saya contoh misalnya alim tentang ilmu babakan Quran, alim tentang ilmu babakan fikih, alim tentang ilmu babakan ilmu alat, apapun kitab sak lemari apal, ilmu hadis apal. Siapapun kita pak, jikalau belum masuk dan mengikuti ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid yang muncul di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta, mohon maaf sebelumnya, sholat kita waktu sholat, ruhaniyah kita teringat selain nafsu iku luweh ngalim pak. Dengan cara apa ya Allah? Nafsu ngomong, saya goda mereka ini. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa sing lanang wong wedok, sing wong wedok wong lanang. Mangkane jenengan nek wis manci akil balik, sing lanang ku mewayak.
Neng Facebook ana arek ayu dikawolaki dikejar-kejar nggih mboten? Arek zaman saiki, Pak. Mangkane ojo heran ana arek SMP meteng iku ya. Wis memang kaya ngenten iki. Tahu meteng nggih? Hamil. Karena pergaulan bebas. Mula sangka iku anak sampean pondokno. Gak lanang gak wedok metu ibtidak, metu SD, ondokno langsung. Urusan biaya serahno nang Allah. Daripada nanti dia masuk SMP, SMA susah, Pak, tekuk-tekukane. Luk-lukane ku angel. S2. Niki pengalaman dari orang tua saya dulu. Dulur kula niku jumlahe 12. Saya itu nomor 3 dari bawah. Berarti nomor 9 ya. Leres ah? Metu ibtidak berangkat. Metu ibtidak berangkat pun. Waktu ibtidak dididik ilmu syariat kali abah dewe, toriko ya dididik dewe, lalu untuk melanjutkan pendidikan sanawi. Semua anak-anaknya seperti itu. Nggih ngapunten, ini coro. Luweh apik bapak ninggali ilmu daripada ninggalno donya. Coba sampai tinggali. Siapa yang mendapatkan warisan ilmu, dengan ilmu itu akan berkembang. Siapa yang diwarisi donya, habis napa mboten? Habis. Makanya secara finansial wong tua niku niki malawarat, dikorbankan semua tenaga dan biaya untuk ngondokno anak. Bosong wong tua wis gak ono anak, gak ono sing gegeran, mergae gak ono sing diwa. Tapi dengan ilmu itu dikembangkan, akhirnya dunia datang sendiri. Nggih mboten? Loh, itu lho logikane. Coba sampean di anak loro ngono ae. Anak 2 tinggalkan warisan yang banyak mesti gegeran. Sing barep pingin luweh akeh, sing buri barep nomor 2 ya kepingin luweh akeh. Tapi kalau di dalam hatinya ada ilmu kepada Allah, mboten, paling tidak sak pikul dang. Seperti itu. Iki fakta, Pak. Saya bicara fakta. Wong kadang-kadang kita diondokno, kadang-kadang sik serwakah kok. Dulure didolimi, nggih mboten? Apa maneh? Allah ya karim. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ikuti Rasulullah. Jikalau sholat Anda ingin khusyuk dan bertemu Allah, ikuti Rasulullah. Ngikuti itu ojo syariate tok, sak hakikate. Carane bagaimana? Contoh niki pun simple mawon. Simple mawon. Ketika jenengan beraktivitas apapun, lebih-lebih waktu sholat, tolong rasa iman keakuan diri kita sebagai makhluk yang tadinya itu bisa ngine, bisa ngunu, bisa begini, bisa begitu, lepaskan. Balik tekakno Allah di dalam hati jenengan. Rasa keakuan Allahnya itu ada di dalam hati jenengan. Artinya apa? Jenengan kudu duweni pengrasa, pengiman, kudu ngrasakake kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan. Hanya karena inilah beliaulah sehingga ada tumindak ning awak sampean. Wis, mengke dalu nanti malam coba dipraktekkan sholat tahajud 2 rakaat. Ati sampean ketika takbir sampean kudu hudur menyang Allah, artinya rasakanlah kehadiran Allah dalam diri jenengan. Iki lho Pak, Allah iki ada di dalam dan di luar diri jenengan yang menggerakkan Anda.
Anda jangan merasa bisa bergerak sendiri. Coba bangun hati sampai iman yang seperti itu. Inilah cara untuk menjadi iman yang ihsan. Mesti ning ati sampean itu nanti masuk di dalam hadis Rasulullah, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan menyembah seakan-akan dirimu bisa melihat Allah. Bentuk jenengan duweni pengrasa, pengiman, hanya Allah hidup inilah yang menggerakkan Anda. Itulah maksud daripada ihsan. Gampang nggih? Ngomong estu Pak, tapi bukan berarti praktek itu selalu sulit, ndak. Mboten. Jenengan harus birriyadhati wal azkar, harus selalu prihatin, harus selalu mengasah terus mempraktekkan itu wal azkar, dan selalu ingat, sadar, ingat itu sadar kalau semua ini bisa terjadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Iku panggonane ning ati mboten diucap. Lah mau kula ucap iki sebuah ilmu kanggo memahamkan hati jenengan supaya purun ngetrapne, supaya purun mempraktekkan. Jikalau ini nanti tidak sesuai dengan apa yang kukatakan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, hatimu damai, hatimu iku mau jenjem, hatimu itu gak gampang gelisah, alias dalam hatimu iku bahagia waktu sholat tahajud wau. Nek pancen boten ngoten nang Mojokerto beto lepek tutukno ndasku, masalah itu Quran prakteke akhirnya dadine seperti itu. Estu niku petunjuk ilmu, jenengan sudah paham, tinggal praktek. Ingat, kita nggak bisa sepeda pancal, dikasih sepeda pancal kita pakai, jatuh mboten? Mesti jatuh karena kita belum belajar praktek. Tapi jenengan manakala walatai asufi roikhillah, tidak ada kata putus asa, jatuh beset, ditandak lagi terus belajar, lama-lama akan menjadi bisa. Ingat, saya ja'alallahu ba'da usri yusra, sesuatu yang termahal yang kita dapatkan yaitu anugerah bertemu Allah. Kebahagiaan itu asalnya kita kita tempuh dengan susah payah. Menjada wajada, sopo sing temen ikulah bakal ketemu. Pun praktekno. Padahal praktekno niki untuk bertemu terhadap Allah, jenengan iki 24 jam dalam satu hari satu malam. Tidak hanya di posisi waktu sholat aja, jenengan juga di posisi waktu kerja, waktu bersosialisasi sesama makhluk, karena Allah di situ. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Gini kiwau. Intine asahlah istiqomahno terus zikir sirul asror. Prakteke sirul asror adalah ning ati sampen kudu sering-sering ngraosake, merasakan, mengimankan bahwasanya setiap tindakan apapun, baik yang berkenaan langsung terhadap diri kita ataupun terhadap makhluk lain, yang berperan hanyalah Allah Subhanahu. Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hikam. Tanda-tanda kalau jenengan ini sudah dikatakan bertemu Allah. Tanda-tanda.
Entah iku mang ketemune sak detik, sak menit, sak jam, 24 jam, tanda-tanda ini ngeten. Apa yang muncul dan timbul dari diri Anda, baik mata melihat, telinga mendengar, hidung bernafas, mulut berkata, jasmaniah ini bergerak apapun, la yarawna li anfusihim sayan. Jenengan gak ngakokake, gak ngimanake, gak ngerasa yen awake sing berperan, yen awake sing nglakoni. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Balik di dalam hati sampean itu ada pangroso, pengiman bahwasanya yang menjadi isim fa'il, yang sebagai pelaku, yang berperan, huwallahu ta'ala, itulah Allah subhanahu pun. Encepno niki, nek iki sampean encepno temen-temen, mohon maaf, aku yakin sesuai janji Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 5, wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya, hambaku itu ada keinginan untuk bertemu aku, fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, pertemuan itu akan terjadi. Al-Ankabut ayat 5. Pun niki lho carane. Sebab bagaimana resikonya kita di dunia ini sampai mati kok durung ketemu Allah, bagaimana? Tadi saya katakan dalam surat Az-Zumar ayat 54 tadi Pak ya. Barang siapa yang belum kembali kepada Allah lekas dikala saat di dunia, alias jenengan kali kula ning dunya iki ati digawe kasih mesra dengan perkara-perkara hubbus syahawah hayata dunya, maka kita akan lalai pada Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Keadaan ini sampai mati, maka summalatun sorun, ketika kita nanti mati ruhaniah itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Min qabli ayyatiyakumul adzab. Ayat ini kalau ditafsiri ning syariat dina kiamat. Tapi ayat ini diartikan secara hakikat dinu tauhid di dunia ini Pak. Makanya tadi saya katakan mutu qoblal maut, matikanlah keakuanmu di dunia ini dalam segi apapun, di dalam aspek apapun, lalu munculkan semuanya itu, imanmu hanyalah Allah sebelum datangnya kematian. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, kebalikan kata, barang siapa saat di dunia kok ya ruhaniyah itu sudah wa inna ilaihi rajiun, sebelum kematian secara syariat datang, lanafi di dalam penutup ayat summalatun sorun itu hilang. Apa? Summatun sorun, maka jenengan akan mendapatkan pertolongan. Sebab apa Bapak Ibu? Kedua-duanya ini kok gak sama. Satu masuk di dalam alam yang gelap, satu masuk di dalam alam yang terang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dia dimasukkan Allah di alam gelap yang disebut alam barzah. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang satunya, sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jenengan dimasukkan ruh itu di dalam alam yang terang benerang, karena hati sampean, mata hati sudah tidak ada hijab tutupnya, akhirnya jelas. Melaku sak melaku yo gak kesandung. Jenengan kundur nang omah mengke dengan mata tidak tertutup, sampean mesti isok mbedakno pundi dalan, pundi got, pundi jurang. Nggih napa mboten?
lampunya ya murup, akhirnya padang jenengan selamat ndugi griya. Akhirnya malaikat disuruh Allah dawuh, udkhuluha bisalamin aminin, monggo tempatmu yang disiapkan Allah sudah ready, bisalamin aminin, dengan selamat santausa. Inilah Pak yang disebut wong mati husnul khotimah. Pun Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau kita sudah betul-betul di dunia ini mengikuti Kanjeng Nabi secara kafah, syariat yo hakikat, maka yuhibbukumullah. Jawabannya surat Ali Imran 31. Jikalau betul-betul kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, maka cintamu akan diterima oleh Allah, dan kesalahanmu selama ini yang telah menyekutukan Allah dengan yang lain, bentuk syirik khafi, diampuni Allah subhanahu, dan kau dijadikan sebagai kekasih. Penak mboten? Wis, iki nggak pernah dibuka. Monggo nek jenengan kersa sampean jalakake, nek mboten nggih mboten masalah. Terus simpelnya bagaimana caranya saya bisa bertemu Allah? Ada dua syarat. Pun dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Syarat bisa nih bertemu Allah. Niki intinya wonten mriku. Syarat untuk bisa bertemu terhadap Allah ada dua syarat. Wa man kana yarju liqa Allah liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Allah, lakukan satu hal. Keh ono oleh awakmu zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wa qala aidan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Apapun kondisi sampean, kondisi sakit atau sembuh, seger kewarasan jasmani atau jasad sampean iki mang sakit, keadaan diri sampean fakir apa sugih, mohon maaf, keadaan nopo mawon, latin atimu iku ingat pada Allah. Zikir iku bahasane ingat, terjemai ingat zikir, hatimu sadar eling kabeh iku sing agawe sing gerakake iku mung Gusti. Iku lho kesadaran hati wonten mriku disebut zikir, gak harus nyebut. Ini lho Pak, satu, latin ini baik di dalam aktivitas waktu sholat maupun aktivitas di luar sholat. Aktivitas inilah yang disebut oleh Rasulullah thariqah, jalan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.